rumah baru, jadi ketemunya bukan ketemu kita dulu ke notaris, sehingga pada waktu datang yang berdasarkan suasana pasar ya, ekosistemnya. Jadi dalam arti dibeli sih jarang, cuman asuransi yang mereka normalnya 20 juta ternyata dari hasil. Selamat sore Pak Alesius. Sore. Senang sekali ya Pak kita boleh berbincang-bincang lagi terkait tips properti ini ya Pak. Tema kita pada hari ini itu tips menghindari kesalahan dalam pembelian rumah. Boleh ya Pak untuk Bapak ceritakan ya dari pengalaman Bapak untuk first time buyer atau pembeli rumah yang baru pertama kali. Apa aja sih kesalahan paling umum dilakukan saat pembelian rumah? Ya oke. Kalau ngomong first time buyer, kita coba untuk mulai dari kategorinya ya. First time buyer itu kalau di istilah kita kan pembeli pertama, dan biasanya mereka umurnya yang kita ketemu itu range umurnya ya 20 sampai 25 biasanya kalau mulai beli rumah, tapi paling muda pernah umur 17, 18 gitu, dia punya usaha sendiri. Dan kesalahan umum di mereka biasanya adalah ya karena pertama mereka belum pernah transaksi, terus mereka nggak ngerti ekosistemnya. Jadi keseluruhan proses itu kayak apa, karena memang jarang orang yang membahas risiko yang berdasarkan suasana pasar ya, ekosistemnya. Jadi dalam arti si orang namanya juga first time buyer kan, belum pernah beli, dan harusnya dia tahu siapa yang mewakili kepentingan dia. Nah, dalam market itu nggak ada yang mewakili kepentingan pembeli, hampir nggak ada. Itu kalau dia sadar itu, dia akan bisa mencari pertolongan pada orang yang tepat. Nah, persoalannya yang sering terjadi adalah karena dia tidak pernah di rumah, sehingga dia tidak tahu, dan informasi mengenai siapa yang bisa mewakili kepentingan pembeli rumah itu nggak banyak. Jadi persoalannya adalah ada namanya, kalau di proses transaksi namanya asymmetric negotiation atau asymmetric position. Jadi nggak simetrik. Simetrik itu artinya kalau saya biasa pengalaman 10 kali, 20 kali setiap 2 tahun, 3 tahun beli rumah, ngadepin orang yang sama itu seimbang kan, sehingga dia bisa membalance situasinya. Tapi kalau itu kan sama sekali nggak balance gitu loh. Dia berhadapan dengan bank yang biasa juga transaksi, developer, agent, penjual. Nah, kalau misalnya dia berhadapan dengan penjual biasa yang rumah secondary, itu mungkin sama-sama belajar gitu ya. Tapi kepentingan beda. Yang jual pengennya cepat, yang beli pengennya aman dan tepat gitu loh. Jadi kesalahan pertamanya kesalahan yang paling sering itu karena dia tidak tahu medan, nggak tahu siapa lawan, siapa kawan gitu loh. Sementara informasi di luar sana lebih dominan orang yang jualan properti, bukan mengamankan pembeli. Ini yang kita punya passion untuk, ayo kita keluarkan informasi ini secepat mungkin, sehingga mereka secepat mungkin, seawal mungkin mereka tahu apa sih yang mereka hadapi di pasar itu, di proses cari rumah itu. Oke, baik. Ya Pak, melanjuti ya first time buyer atau pembeli rumah pertama. Biasanya apa aja sih Pak yang sering diabaikan oleh mereka Pak? Yang paling sering diabaikan ya, saya mungkin mesti ngebayangin proses pas transaksi ya. Kalau di proses transaksi, kalau kita notaris kan tahunya udah datang ke sini. Kalau untuk developer ya, biasa karena dia rumah baru, jadi ketemunya bukan ketemu kita dulu ke notaris. Sehingga pada waktu datang ke kita, notaris itu udah dia melampaui berbagai checkpoint gitu ya, dari mulai ketemu salesnya, ketemu orang bank, terus nyiapin dokumen dan lain-lain, baru ketemu kita. Nah, kalau di kita kemungkinan itu agak minimalisir ya, karena kita biasakan untuk ngirim email dulu ke mereka. Seharusnya semua notaris saya kira akan lakukan sama. Jadi sebelum ketemu kami, mereka dikasih satu informasi apa aja yang harus dibawa. Nah,
di dalam untuk yang rumah baru, untuk pembeli pertama, kebanyakan yang saya lihat karena mereka itu nggak lengkap dokumen, apalagi zaman sekarang nih, KTP, kartu keluarga, surat nikah, itu semua sering nggak sinkron belakangan ini ya, karena dulunya nggak sinkron nggak apa-apa, kita notaris ada caranya untuk menyebutkan itu dengan berbagai versi nama dia. Tetapi sekarang dengan kantor tanah itu, bukan kantor tanah aja, semua instansi pemerintah mensinkronkan data. Karena beda satu huruf aja kan bisa masalah ya, kita sering benar, ngalamin Pak. ya, sampai mereka harus ke kantor, ke pengadilan. Nah, yang saya kira itu dulu ya. Mungkin ada lagi nggak kira-kira dari pengalaman kita yang kamu ingat juga? Iya sih, biasanya untuk data pribadi ya, mulai hal yang sepele untuk data pribadi itu harus sesuai semua karena sekarang sistemnya sudah online. Jadi kalau apabila beda harus ke Disdukcapil atau bisa ke pengadilan kalau benar-benar beda banget ya, itu yang pertama. Kemudian juga yang sering diabaikan, main beli-beli aja nih tanpa mikirin aman nggak dokumen tersebut gitu, Pak. Ada benar. Iya. Cuman memang di praktik kita di sini daerah Bintaro BSD ini, memang kalau di rumah baru, karena kita juga terus terang juga milih ya developernya, istilahnya developer yang ya terpercaya dan udah puluhan tahun sama kita, sehingga kita merasa aman dari sisi surat. Ada sih problem kadang-kadang, tapi nggak sengaja. Jadi bisa ukuran tanahnya kegeser atau maksudnya nggak cocok dengan antara sertifikat dengan BPJB, yang semuanya ada solusinya, nggak fatal banget. Tapi ada satu dua yang kadang-kadang kaget mereka, wah ternyata tanahnya lebih gede, sehingga Bayar kekurangan kekurangannya berat. Iya. Atau total cost-nya nggak dikasih tahu. Kebanyakan sih menurut saya lebih karena yang tadi pertanyaan kamu apa? Kesalahan yang sering diabaikan. Sebenarnya bukan salah sih ya, hal-hal informasi yang harusnya dia tahu sebelum mengambil putusan. Salah satunya adalah total cost. Mereka nggak ngerti total cost itu berapa. Karena pada waktu mereka mulai tergiur oleh rumah tertentu atau beli di developer tertentu, kadang-kadang salesnya tuh nggak terlalu transparan ngasih tahu, atau memang nggak ngerti, atau juga kalau ngerti kadang-kadang lupa atau nggak full ngasih tahu. Nah, jadi si pembeli ini sebenarnya harus tahu total cost-nya berapa. Total cost-nya dari ujung sampai ujung, termasuk biasanya akta jual beli, balik nama, biaya notaris, kalau ada bank, biaya bank. Nah, makin lama hal-hal kayak gitu makin lumayan teredukasi mereka, tapi tetap aja kaget, termasuk nanti ada mungkin di pertanyaan berikutnya bisa dibahas lebih jauh, tapi itu jawaban saya sementara. Baik, Pak.